Shalom. Salam damai sejahtera, salam sehat buat segenap saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu anggota Komisi Usia Indah Chongsin GKT Kanaan Kediri? Tentunya baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Betul sekali. Dalam masa pandemi COVID yang panjang, hampir 2 tahun, Tuhan tetap memberikan kita tubuh yang sehat. Ini adalah anugerah. Hari ini adalah ibadah Natal Komisi Usia Indah Chongsin yang terakhir di bulan Desember dan di tahun 2021. Ya, ini sudah bulan Desember. Kita akan merayakan Natal, walaupun hanya online. Tetap sukacita Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Iya, betul sekali. Karena Natal itu adalah Yesus lahir. Marilah kita undang Yesus untuk lahir di dalam hati kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Mari bersama dengan umat Tuhan sedunia, kita bersukaria menyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anggota Usia Indah Chongsin masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal tahun 2021. Kiranya melalui acara ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai Natal mengalir bagi kami sekeluarga dan juga kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Natal sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah yang dahsyat, kasih Allah yang berkorban, kasih Allah yang melalui putranya Yesus Kristus. Dan Natal juga memberikan sukacita kepada umat manusia, karena umat manusia yang berdosa mendapatkan keselamatan. Mari kita bergloria, memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian dengarlah malaikat bersorak. Lord.
Ayat pembukaan kami ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Petrus Pamuji dengan tema keteladanan orang tua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, beriku hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan kita pada hari ini. Mari saya ajak kita semua berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucapkan syukur karena kami, Tuhan izinkan melewatkan kehidupan kami selama sepanjang setahun sampai pada penghujung akhir tahun ini. Dan kami boleh menghadapi masa raya Natal lagi pada hari ini. Dan kami sedang akan bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, bahkan membaca serta merenungkan firman Tuhan bagi saudara kami yang berusia lanjut. Kiranya Tuhan sendiri menolong kami menjadi berkat. Tuhan menolong kami semua menyadari bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau belajar kepada orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tuhan terima kasih karena Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami pada hari ini. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Judul yang dimintakan untuk saya renungkan bersama saudara ialah keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua. Saudara, ada beberapa hal perlu kita jelaskan sebentar sebelum kita memasuki seluruh isi perenungannya. Di sini judulnya keteladanan orang tua. Saya bicara soal orang tua dulu, ya. Kalau ngomong orang tua itu ada
dua kemungkinan makna yang terkandung. Orang tua artinya orang yang sudah berusia tua. Itu orang tua. Usianya tua disebut orang tua. Yang kedua, orang tua berarti yang menjadi papa atau mama atau papa mama. Itu juga orang tua, yaitu orang-orang yang punya keluarga, punya anak, punya cucu. Orang tua. Nah, saudaraku, kalau demikian maka kita pada hari ini ingin merenungkan tentang bagaimana orang tua yang punya anak cucu itu menjadi suatu teladan. Maka itu keteladanan orang tua. Teladan. Teladan artinya panutan. Suatu sikap perilaku yang bisa dijadikan panutan. Itu teladan. Keteladanan orang tua berarti orang tua itu harus punya kehidupan, punya sikap, punya pola hidup, punya perilaku yang bisa dijadikan panutan oleh anak-anak cucu-cucunya. Dan itu adalah Alkitabiah. Itu adalah ajaran dari firman Allah. Orang tua itu harus menjadi panutannya anak-anak dan cucu-cucunya. Saudaraku sekalian, dari mana kita melihat hal itu? Saya katakan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 dan seterusnya. Yang berbunyi demikian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya kutipkan lagi ayat di atasnya, yaitu ayat 21 dan selanjutnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, menerima, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, tadi
di dalam ayat-ayat itu ada banyak hal yang menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, itu adalah orang tua yang sungguh-sungguh memberikan teladan. Teladan yang baik. Nah, coba kita mulai lagi dari yang paling awal yang saya bacakan tadi. Dikatakan bahwa ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya. Sebelum dikandung, sudah diberitahukan nanti namanya Yesus. Itu kata malaikat kepada Maria. Tentunya itu diteruskan kepada Yusuf. Oh, mereka tidak berkata, kok kurang bagus Yesus namanya. Kami mau namanya siapa siapa lagi itulah. Kurang bagus Yesus namanya. Terlalu sederhana. Loh, saudara, Yusuf dan Maria tidak menawar-menawar. Begitu dikatakan sebutlah dia Yesus, mereka sudah mengambil keputusan, kami taat kepada kehendak Allah, kami sebut dia Yesus. Apapun juga yang terjadi, bagaimanapun juga sikap orang lain, kami sebut dia Yesus. Meskipun nanti ada orang yang curiga apa-apa, karena orang belum menikah kok bisa punya anak, aku tidak takut, kami sebut dia Yesus. Karena memang kandungannya berasal dari Allah. Nah, saudara, jadi Yusuf dan Maria punya tekad yang besar sekali dan mengambil keputusan yang berani sekali untuk menaati, taat kepada Allah, takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Ini teladan pertama. Orang tua yang takut dan taat kepada Allah. Lalu selanjutnya dikatakan lagi bahwa mereka itu membawa anak itu ke Yerusalem. Buat apa? Itu adalah hari raya. Semua orang ditetapkan untuk pergi ke Yerusalem. Kayak umrah gitu lah kira-kira. Ke Yerusalem untuk apa? Beribadah, saudara. Jauh-jauh. Zaman dulu nggak ada naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, jalan kaki dari tempat mereka sampai ke Yerusalem. Entah berapa kilometer, tapi mereka bertekad mau memberi teladan kepada anak untuk beribadah, saudara. Nah, sebab itu ayat 41 sampai 42 itu mengatakan demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem, tiap-tiap tahun, saudara. Pada hari raya Paskah. Nah, hari raya Paskah, hari perayaan di mana mereka mengingat mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi, itu adalah tujuannya mengingatkan mereka kepada kebaikan Allah, maka mereka ke Yerusalem untuk beribadah pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Tiap tahun sudah dilakukan, ini pas umurnya 12 tahun. Oh, 12 tahun akil balik. Sudah mulai terbuka pikirannya. Nah, dari mana saya tahu? Coba lihat itu apa yang dilakukan oleh Yesus di sana. Nah, sudah punya keteladan yang takut akan Allah, sekarang teladan beribadah. Anak ini tidak dibiarkan di rumah. Anak ini diajak ke Yerusalem untuk beribadah pada hari Paskah. Supaya Yesus tahu sejarahnya. Bagaimana bangsa Israel itu sampai di tanah Kanaan, sampai di Israel. Bagaimana Allah memelihara mereka. Dan bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan. Yesus diajari, diberi teladan untuk mengerti bahwa mereka adalah bangsa yang telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Dan sekarang justru melalui Yesus inilah itu digenapi semua oleh Tuhan.
Dan Yesus harus belajar itu, saudara. Oh, saudara jangan pikir gini ya. Loh, Yesus kan anak Allah, nggak usah belajar dia. Tahu-tahu sendiri kan. Loh, jangan lupa, saudara, dia anak Allah, tapi dia menjadi manusia sepenuhnya. Saudara. Dia dilahirkan sebagai bayi sungguh-sungguh. Dia dibesarkan sungguh-sungguh. Dikasih makan, dididik, diajari, banyak hal, termasuk soal-soal ibadah dan lain-lainnya ini. Nah, maka saya bilang, sekarang mulai diberi keteladanan beribadah. Tidak absen, selalu tiap tahun. Pergi untuk menunjukkan, ini loh, nenek moyang kita telah dibebaskan. Dan kita mau beribadah hanya kepada Allah yang tunggal, yang hidup. Yang keempat, di dalam ayat 43-45, dikatakan begini, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Mereka pulang, Yesus nyantol di Yerusalem, nggak ikut pulang. Orang tuanya nggak tahu. Karena mereka menyangka ia ada di antara orang-orang seperjalanan. Mungkin kumpul keluarganya, teman-temannya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Apa ini? Saya bilang ini adalah suatu teladan kasih dan perhatian dari orang tua kepada anaknya. Ya. Dia bisa tidak perlu khawatir juga, si Yusuf dan Maria. Biarlah, nggak bakal hilang lah. Kita terus saja jalan, ini kan pasti datang. Bisa juga, tapi enggak, saudara. Setelah satu hari perjalanan, mereka tidak menemukan Yesus. Kasih dan perhatiannya, dia curahkan dengan kembali lagi. Balik jalan lagi ke Yerusalem. Sehari perjalanan katanya. Cukup jauh kan? Perhatian dan kasih. Dia tunjukkan kepada anaknya. Juga sekali lagi, tidak bisa kayak kita ngomong, tahulah. Yesus pasti tahu. Jangan dipasti-pastikan. Ada teladannya sekarang. Nyata kasih dan perhatian. Saudara, kita dengan anak-anak kita bagaimana? Adakah kasih dan perhatian yang kita berikan kepada anak-anak? Atau anak-anak kita biarkan belajar kasih dari orang lain. Bisa salah, saudara. Belajar dari orang lain belum tentu benar. Belajar dari kita karena kita punya kasih Allah, itulah kasih yang betul. Itulah kasih yang harus dipanuti oleh anak-anak kita. Bahkan perhatian yang besar kita curahkan kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita dan kita serahkan kepada handphone anak-anak kita. Tiap hari kerjanya cuma ngelihat handphone. Tiap hari ngerumpi di handphone. Tiap hari ngelihat YouTube melulu. Wah, jadi apa anak kita nanti? Kita harus menyatakan perhatiannya. Supaya mereka tidak terikat oleh barang-barang mati itu. Tapi mereka punya ikatan baik dengan orang tua. Suatu perhatian menyebabkan kesatuan rumah tangga bisa terjalin dan rumah tangganya bisa menjadi kokoh. Selanjutnya, saudara. Di dalam ayat 46-47 tadi dikatakan, setelah 3 hari ditemukan Yesus di mana? Yesus di Yerusalem, duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus yang umur 12 tahun, duduk di tengah-tengah alim ulama yang umurnya jauh lebih banyak, jauh lebih berpengalaman, dan mengerti banyak tentang Alkitab. Yesus duduk berdiskusi, tanya jawab. Jangan kira Yesus sudah tahu semuanya, tahu. Yesus butuh itu. Yesus butuh untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh berkembang dengan belajar dari orang lain. Dari orang yang lebih pintar, dari orang yang lebih berpengalaman. Seperti ini, dengan alim ulama. Orang tuanya menunjukkan keteladanan. Mau memberi kesempatan kepada anaknya untuk bertumbuh dan berkembang.
memberi kesempatan kepada Yesus untuk bertumbuh dan berkembang. Ini perlu dipelajari karena Yesus pun nantinya harus bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh berkembang seperti dirinya yang telah diajari oleh orang tuanya untuk bertumbuh dan berkembang. Lalu satu kali lagi, ayat yang ke-48, 51 sampai 52. Ayat 48 mengatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lalu ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dia pulang, dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi di sini Yusuf dan Maria tetap membimbing anaknya meskipun sudah melihat, wah, cerdas, hebat, bisa berdiskusi dengan orang yang lebih tua. Tapi mereka tetap membimbing karena anak ini masih umur 12. Harus dibimbing. Jadi keteladanan membimbing dan mendidik itu ditunjukkan kepada Yesus. Kepada orang sekelilingnya. Aku tidak membiarkan anakku sendiri. Aku akan tetap mendidik, membimbing dia. Kenapa saya katakan mendidik, membimbing? Buktinya dikatakan di sini. Ya, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besarnya. Bertambah besar, bertumbuh gede, dan juga dia bertambah hikmat. Hikmatnya bertambah. Karena didikan orang tua, karena bimbingan orang tua. Yesus bertambah hikmatnya dan besarnya. Kebesaran pribadinya mulai muncul. Bahkan besarnya yang bawa fisiknya juga menjadi besar. Apa kalau tidak dibimbing, tidak diteladani, tidak dibesarkan oleh orang tua bisa menjadi besar? Nggak bisa. Jadi ini pertumbuhan itu ditumbuhkan oleh orang tuanya. Saudaraku yang kekasih, didikan teladan orang tua menghasilkan buah. Didikan teladan orang tua menghasilkan buah. Buahnya apa? Anak seperti Yesus. Anak yang bertumbuh, anak yang berhasil. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, baik yang umurnya sudah tua maupun umurnya belum tua tapi sudah jadi orang tua, perhatikan, kita semua harus memberikan teladan di dalam kehidupan kita supaya teladan itu menghasilkan buah yang manis. Anak-anak, cucu-cucu kita menjadi orang yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi besar, memuliakan Tuhan dan berguna untuk sesamanya. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Firman sudah hamba sampaikan. Perenungan ini kiranya menjadi berkat bagi setiap orang dan mengingatkan hamba sendiri untuk terus menjadi orang tua yang memberikan keteladanan bagi kehidupan keluarga, anak-anak, cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Berkati selanjutnya seluruh komponen orang tua di gereja, di GKT Kediri. Tuhan berkati dan Tuhan pakai menjadi orang tua yang memuliakan Allah dan menjadi teladan yang baik. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan menolong kita supaya kita sebagai orang-orang tua yang diberkati Tuhan dan siap untuk menjadi teladan. Keteladanan orang tua bagi anak dan cucu tidaklah mudah. Membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan.
Benar, tidak mudah. Mari kita belajar seperti lilin-lilin kecil ini. Cahayanya selalu mengarah ke atas. Kita arahkan ke kanan, dia juga ke atas. Ke kiri, dia juga ke atas. Selalu memandang ke atas. Tuhan akan menolong. Jadi kita harus selalu mendekat dan bersandar kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ya, pada waktu ini, di mana kami merayakan Natal bersama, mari kita pujikan Malam Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena kami usia indah tetap boleh merayakan hari Natal pada tahun ini. Tuhan, kami berdoa supaya Natal tahun ini tidak hanya sekedar menjadi perayaan, tetapi sungguh Tuhan Yesus lahir di dalam hati kami. Supaya keselamatan yang daripada Tuhan mengalir kepada setiap kami. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak takut karena kami sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tuhan berkati supaya anggota Komisi Usia Indah Chungsin tetap sehat, tetap kuat, dan mereka tetap bisa hidup dengan bahagia sejahtera. Kembalikan kami pada bulan Januari untuk bersekutu bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Inilah seru doa kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Amin. Pengumuman, kita sungguh merasakan bahwa anugerah Tuhan luar biasa. Pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, kita rasakan begitu banyak. Pada saat Natal ini, marilah kita menghitung-hitung berkat Tuhan dan kita nyatakan syukur kita berbentuk persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi untuk Komisi Usia Indah, dimasukkan ke dalam kotak kaca setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Atau Bapak Ibu boleh mentransfer dengan nomor rekening yang sudah ada di layar Anda dan juga ditulisi untuk Komisi Usia Indah. Untuk hadiah Natal,
bisa diambil di gereja waktu diadakan persekutuan Komisi Usia Indah Chongsin di tahun 2022. Kita berdoa terus kiranya COVID-19 ini bisa terus mereda. Dan kita rencanakan bulan Januari akan ibadah secara offline atau onsite, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga harus mendaftar. Nah, ibadah kita telah usai. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Pamuji. Sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, bukalah hatimu, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan yang telah bangkit kembali, yang telah menang dan yang senantiasa menang, kasih yang ajaib dari Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, persekutuan urapan kuat kuasa, dan sukacita yang sejati, kiranya menyertai saudara sekalian, memenuhi hatimu sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya di dalam dan melalui hidupmu sekalian, bagaikan aliran air hidup, sekarang seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Amin.